Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sventika, jumpa lagi di Sventikes. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa ya Sobat Sventika. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang di edisi pembelajaran proyek tema 2, yaitu Suara Demokrasi. Sebenarnya anak adik-adik kelas 7 mau ngapain nih? Dan manfaatnya apa? Oke. Sudah bersama saya yang terhormat Bapak Ismail SPD selaku Ketua Pembelajaran Proyek Tema 2. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Mbak Dela bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Mail ini sebagai Ketua Pelaksana Pembelajaran Proyek Tema Suara Demokrasi ya Pak? Ya betul. Alhamdulillah kami diberikan amanat oleh sekolah untuk menjadi ketua proyek kedua, yaitu pembelajaran suara demokrasi. Dulu kan ada pembelajaran proyek gaya hidup berkelanjutan ya Pak. Ya. Lalu yang sekarang beda lagi di tema suara demokrasi. Nah kalau di bayangan saya, demokrasi itu seperti demo yang ada di jalanan itu ya Pak. Lebih tepatnya begini Mbak Dela ya. Untuk pembelajaran suara demokrasi ini, anak-anak diajarkan bagaimana berpendapat di muka umum, berdiskusi, kemudian ada lagi bermusyawarah, kemudian bekerja sama, dan banyak hal-hal yang diajarkan di dalamnya. Oh iya Pak. Lalu bedanya dengan pembelajaran proyek yang pertama itu apa Pak? Bedanya terletak di sini. Ketika pembelajaran proyek 2 ini, itu adalah salah satu pembelajaran lintas mata pelajaran. Wah, maksudnya apa itu Pak? Saya sebelumnya belum pernah mendengar kata lintas semua mata pembelajaran. Apalagi waktu saya kelas 7 saya juga daring, jadi saya tidak tahu nih. Ini kemarin Mbak Dela itu kan salah satu calon ketua OSIS. Benar sekali, Saya alhamdulillah. tanya, Mbak Dela yang disiapkan ketika menjadi calon ketua OSIS itu apa saja? Pastinya yang pertama saya harus menyiapkan mental saya terlebih dahulu Pak. Karena emang setiap memperlakukan apapun harus mental terlebih dahulu. Lalu saya juga harus membuat pidato untuk mengkampanyekan diri saya sendiri. Saat saya membuat pidato, saya juga harus membuat dengan baik dan sesuai ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, benar sekali. Sudah ketemu jawabannya Mbak Dela tadi. Loh, yang mana ya Pak? Ya, coba kita lihat yang mental pertama. Yang disiapkan adalah mental, kemudian psikologi Mbak Dela. Benar Kalau sekali. kita bisa masukkan, masuk mata pelajaran apa? Bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling. Kemudian persiapan teks pidatonya, public speakingnya, Ya, itu benar. masuk apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kemudian kan sebagai calon ketua OSIS juga memperhitungkan, wah, peluang saya menjadi ketua OSIS itu berapa? Nah, dari pemilihan itu masuk mabel apa? Matematika. Matematika. Pastinya. Dan ada lagi tentang kejujuran setelah mengungkapkan kampanyenya, pendapat kamu di muka umum, kejujuran Mbak Dela dalam menyampaikannya. Itu mapel apa? Agama. Benar Dan banyak sekali. lagi yang lainnya seperti itu. Luar biasa ya Pak. Sudah mulai dapat pencerahan ini. Alhamdulillah. Ya, jadi puncaknya ini dalam pembelajaran tema 2 ini, suara demokrasi, itu sudah kita lakukan bersamaan dengan Pilketos, pemilihan ketua OSIS Sventika masa bakti 2022-2023 yang kemarin Mbak Dela salah satu calonnya. Alhamdulillah. Itu acaranya berjalan dengan lancar ya Pak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Gini Pak, kalau proyek yang pertama, seingat saya dulu adik-adik itu membuat kerajinan kursi dari sampah plastik. Nah itu ada botol bekas yang
kumpulkan menjadi beberapa bagian, lalu di dalam botol bekas tersebut itu terdapat sampah plastik yang ditumbuk sehingga di dalam situ menjadi keras lalu dikumpulkan menjadi beberapa bagian. Akhirnya dibentuk menjadi kursi dan meja, gitu ya Pak. Gini, kalau di proyek yang Suara Demokrasi itu adik-adik kelas 7 membuat apa nih Pak? Nah, kalau membuatnya itu tidak kelihatan, Mbak Dela. Yang kita tekankan dalam Suara Demokrasi ini adalah lebih pada karakter siswa. Karakter, apa itu karakter apa saja? Contohnya disiplin, kemudian tangguh, jujur, dan sebagainya. Nah, yang mana ketika pembelajaran Suara Demokrasi, itu kita mulai dari penyampaian visi misi diri. Jadi tiap anak itu memiliki visi dan misi. Masing-masing anak bagaimana memiliki visi menjadi seorang pemimpin. Masuk dalam Suara Demokrasi. Kemudian di dalam kelas kita simulasikan pemilihan ketua kelas. Dimulai dari persiapan, siapa calonnya, kemudian pembuatan visi misinya, sampai perhitungannya. Itu yang dilakukan adik-adik kelas. Luar kelas 7 termasuk. Nah, kemudian pada hari hanya, puncaknya sendiri, ketika Pilketos, pemilihan ketua OSIS, siswa-siswa kelas 7 diberikan kebebasan dalam pengumpulan tugas yang terakhir. Boleh berupa komik, karikatur, kemudian video vlog, ya, video pendek yang menggambarkan, ya, mereka mengekspresikan bagaimana cara memaknai demokrasi itu sendiri. Jadi itu puncaknya yang kemarin Mbak Dela menjadi salah satu calonnya juga seperti itu. Berarti di dalam tugas tersebut adik-adik itu membuat tentang suara demokrasi gitu ya Pak semua. Bagaimana memaknai suara demokrasi. Luar biasa, seru juga ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ismail atas waktunya yang sudah berbincang-bincang dengan saya. Sehat selalu dan sukses ya Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi dan bincang-bincang di lain waktu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Mbak Dela. Untuk sahabat-sahabat Spentika yang belum subscribe, like, dan komen, segera laksanakan di YouTube-nya Spentika dan tunggu agenda-agenda yang lain yang pastinya lebih seru di kanal YouTube Spentika. Alhamdulillah. Terima kasih ya Sobat Spentika yang sudah setia menunggu konten-konten kami. Ayo yang belum like, subscribe, dan komen sekarang juga ya. Saya Fidela Nova Clarissa mohon undur diri. Terima kasih. Spentikes memberi inspirasi tanpa henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.